Hayo, siapa yang saat ini belum tahu mengenai animasi dari dua bocah kembar botak ini? Ini adalah animasi Upin dan Ipin yang saat ini digandrungi oleh anak-anak dan bahkan orang dewasa sekalipun. Tapi tahukah kamu bahwa banyak fakta-fakta menarik yang tersimpan di balik animasi Upin dan Ipin yang saat ini kita gandrungi? Salah satunya adalah fakta menarik bahwa serial Upin dan Ipin dulunya dibuat untuk menyambut Ramadan pada tahun 2007. Ya, tujuannya untuk mendidik anak-anak mengenai arti dan kepentingan dari bulan suci Ramadan. Dan siapa sangka anime masyarakat kala itu sangat antusias sehingga animasi Upin dan Ipin berlanjut hingga saat ini. Dan menariknya lagi, meskipun animasi Upin dan Ipin ini berasal dari negara tetangga kita, negara Malaysia, tapi pada kenyataannya di salah satu museum gubuk wayang Jawa Timur yang ada di kota Jawa Timur tentunya atau provinsi Jawa Timur, ternyata animasi atau wayang Upin dan Ipin menjadi salah satu koleksi dari museum tersebut. Ya, ada di Museum Gubuk Wayang Jawa Timur. Karena animasi ini berasal dari negara Malaysia, ya tentu saja penciptanya adalah seniman dari Malaysia yang bernama Burhanuddin Razi dan Ainun, yang merupakan sepasang suami istri yang ternyata keduanya itu adalah sosok yang tidak menyukai kartun sama sekali. Dan anehnya, mereka saat ini telah menjadi salah satu orang yang mendapatkan banyak keuntungan untuk penayangan di luar negeri mengenai animasi Upin dan Ipin. Meski tidak suka kartun, tapi mereka meraup keuntungan yang cukup banyak. Tahukah kamu bahwa ternyata pembuat Upin dan Ipin yang tidak menyukai kartun ini pada awalnya malah ingin meluncurkan film drama dari perusahaannya. Tapi setelah dia mendengar bahwa anak-anak di Malaysia lebih suka menonton animasi Mickey Mouse yang memang kala itu sangat digandrungi, selain Doraemon tentunya, kemudian istri beliau yaitu Ibu Ainun, istri dari Pak Burhanuddin ini menggagas film anak-anak yang membawa budaya Malaysia, yaitu Upin dan Ipin. Jadilah serial Upin dan Ipin ini seperti serial yang sering kita nikmati belakangan ini. Fakta menarik lainnya adalah bahwa serial animasi Upin dan Ipin yang mulai tayang pada September 2007 lalu itu mulai ditayangkan di TV 9 Malaysia. Penayangan itu untuk musim pertama hingga musim ke-11. Dan pada Agustus 2009, Upin dan Ipin resmi masuk ke Indonesia melalui saluran channel MNC TV. MNC TV ini emang jago ya menggait anak-anak untuk menayangkan film-film kartun. Setelah sebelumnya MNC TV Group melalui RCTI menayangkan tayangan animasi berupa kartun Doraemon dan Shinchan dan animasi-animasi lainnya yang memang berasal dari negara tetangga juga, bukan dari Indonesia. Tapi pada kenyataan terbarunya adalah bahwa di tahun 2021, mulai dari musim ke-14 atau musim ke-15 sampai dengan saat ini, animasi Upin dan Ipin ini telah pindah ke TV2 Malaysia. Itu mulai dari 2021 lalu. Pindah tayang ya, tapi di Indonesia tetap di MNC TV. Fakta menarik kelima dari serial animasi Upin dan Ipin adalah bahwa animasi dan Upin ini mempunyai karyawan dan karakter dari Indonesia. Siapa sih yang tidak kenal sama Susanti yang dengan bahasanya yang sangat berciri khas Indonesia telah membawa Indonesia menjadi bagian dari animasi Upin dan Ipin. Tapi salah satu juga yang menjadikan animasi Upin dan Ipin ini adalah mempunyai karakter dari Indonesia adalah adanya lagu Sahabat yang dibawakan dalam kartun animasi tersebut. Keren ya.
Yang suka menonton serial animasi Upin dan Ipin pasti tahu ada siapa saja sih yang berperan dalam karakter di serial animasi Upin dan Ipin ini. Ternyata ada 17 tokoh unik dalam serial animasi Upin dan Ipin, yaitu ada Kak Ros, ada Opa, Jarjit, Fizi, Ehsan, Main, Meme, dan tokoh utamanya tentunya yaitu si kembar Upin dan Ipin. Tapi jangan dilupakan juga bahwa dalam serial animasi Upin dan Ipin ini juga ada karakter-karakter lain seperti Susanti, Zul dan Ijat, Cikgu Jasmine, Cikgu Melati, Cikgu Besar, Tuk Dalang, Abang Saleh, Uncle Mutu, dan Uncle Ahtong. Ada yang kelupaan nggak ya? Iya, ada yang lupa. Ada karakter lain yaitu si Rainbow. Lalu karakter si Kata yang suka dengan gayanya sendiri. Dan karakter terakhir adalah sapi, punyanya si karakter hewan sapi punyanya si Raju. Kemana ya Raju? Sudah lama tak nampak di serial animasi dan Upin dan Ipin. Katanya lagi sekolah ya. Mungkin si Raju pulang ke India kali ya. Nanti kita cari tahu ya. Nah, dari karakter-karakter yang ada di animasi Upin dan Ipin, kalian suka dengan karakter yang mana? Usut punya usut nih, banyak yang suka dengan karakter Mail loh. Mungkin meskipun dia sering menyebalkan, tapi dia baik hatinya. Dan yang terpenting adalah bahwa sosok Mail adalah sosok yang pintar mencari uang. Kenapa ya banyak menggandrungi Mail ya? Bukannya si kembar Upin dan Ipin yang kita gandrungi. Kalau kalian bagaimana? Itu dia tadi 6 fakta menarik dari serial animasi Upin dan Ipin. Nanti di video berikutnya kita akan cari informasi-informasi lainnya mengenai dunia Upin dan Ipin. Ada apa saja ya mengenai dunia Upin dan Ipin ini? Nanti kita cari tahu. Sampai ketemu di kegiatan berikutnya, di episode berikutnya, dan di video berikutnya. Bye-bye. Jangan lupa belajar ya.